Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi saya mengenai produk yang telah saya buat dan keunikan serta keefektifan dari produk yang saya buat, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni dengan nama Ida Fira Al-Khairoh, NIM 211101010047. Baik, langsung saja di sini untuk tugas UAS pembelajaran berbasis IT, saya berkenan membuat produk penilaian akhir semester dengan menggunakan Google Form. Seperti kita ketahui mengenai Google Form, yakni Google Form populer digunakan untuk penilaian, kemudian pembuatan soal-soal ujian, dan pengisian kuesioner lainnya. Nah, di sini saya memilih Google Form untuk media penilaian akhir semester, yakni dengan menambahkan soal-soal untuk ujian akhir semester pada jenjang kelas 7 SMP. Alasan saya memilih membuat produk penilaian akhir semester dengan menggunakan Google Form itu karena pada umumnya banyak digunakan oleh para guru-guru itu dalam membuat soal, terutama soal ujian berbasis online. Karena di situ fitur-fiturnya ada fitur yang bisa membuat tampilan seperti ujian CBT. Jadi anak-anak walaupun tidak memakai aplikasi CBT, di situ bisa digunakan gitu. Kemudian para pendidik juga bisa mengubah tema-tema dari Google Form tersendiri sehingga anak-anak atau para siswa bisa mengerjakan dengan berbagai tampilan yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai calon guru itu bisa mengantisipasi juga dalam pembuatan soal agar mereka itu tidak memiliki peluang untuk mencontek antara satu sama lain, sehingga soal di dalam Google Form bisa diacak, kemudian diterapkan waktu atau time yang begitu singkat, sehingga mereka juga akan kesulitan untuk mencontek dengan teman yang lainnya. Selain itu juga para pendidik juga dapat menerapkan link, sehingga para siswa yang akan mengerjakan soal ujian dapat mencantumkan link terlebih dahulu sebelum masuk ke laman soal. Atau sebelum itu mereka harus mengisi data diri mereka masing-masing secara lengkap, kemudian baru mereka bisa masuk ke laman berikutnya. Tujuan para pendidik dalam menyertakan pengisian data diri lengkap untuk siswa dalam sebelum mengerjakan ujian itu untuk mencegah atau mengantisipasi jika terdapat siswa yang akan memasuki laman soal untuk kedua kalinya, sehingga nanti ketika terdapat siswa yang seperti itu, maka di dalam web itu sudah tercantum namanya gitu. Jadi untuk para pendidik itu harus memiliki inisiatif dalam mengantisipasi atau mencegah siswanya agar tidak terjadi kejadian mencontek antara satu sama lain, baik ujian tersebut dilaksanakan secara online atau di rumah masing-masing ataupun di dalam ruang multimedia yang tersedia di sekolah. Selain itu, pendidik juga harus menguasai penggunaan Google Formulir ini, sehingga sebelum pendidik itu merencanakan atau pembuat soal
maka pendidik itu harus terlebih dahulu mengetahui fitur-fitur yang ada dalam Google Formulir tersendiri, sehingga guru bisa mendesain soal-soal yang ada dan siswa juga dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keunikan dan keefektifan guru dalam menerapkan Google Formulir pembuatan soal ujian seperti produk saya penilaian akhir semester. Jadi pada intinya Google Formulir ini sangat populer digunakan di kalangan lembaga pendidikan, terutama para pendidik dalam pembuatan soal, data kuesioner, dan lain-lain. Walaupun di dalamnya masih terdapat kekurangan, namun mereka-mereka bisa berinisiatif untuk menutupi segala kekurangan yang ada dalam Google Formulir. Namun pada aplikasi dan web-web yang lain juga masih terdapat kekurangan. Jadi tidak ada kesempurnaan di dalam apa yang ada di dalam aplikasi dan web-web yang lain dalam pembuatan kuesioner dan lain-lain. Jadi untuk selebihnya menurut saya efektif, apalagi untuk lembaga formal. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.